Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, boleh kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam memahami ilmu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, setelah kita berdoa, hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa organik, ya, senyawa organik yakni haloalkana. Penting nih untuk dipahami terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk kompetensi dasar yakni 3.9, menganalisis struktur, tata nama, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya yang diarahkan adalah mengidentifikasi gugus fungsi, rumus senyawa, dan golongan pada senyawa karbon atau senyawa organik. Menganalisis strukturnya dari senyawa haloalkana. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan berfokus pada golongan senyawa haloalkana. Kemudian juga menganalisis keteraturan sifat fisik dari senyawa haloalkana. Kalau di hidrokarbon kita sudah mempelajari bagaimana hubungan antara struktur dengan sifat fisik seperti titik didih, mana yang lebih tinggi titik didih. Nah, itu kita akan coba juga identifikasi dalam golongan haloalkana. Ya, setelah itu bagaimana jenis-jenis isomer pada senyawa haloalkana serta reaksi sintesis atau pembuatannya nih ya, dan kegunaan dari senyawa haloalkana. Harapannya setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian peserta didik dapat mengidentifikasi gugus fungsi, rumus senyawa dan golongan, struktur tata nama senyawa golongan haloalkana, keteraturan sifat fisik, jenis isomer, dan juga reaksi sintesis dan kegunaan dari haloalkana. Oke, kita mulai dari sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu kimia dekat dengan kehidupan kita. Nah, pada gambar sebelah kiri ini ya, yang besar nih, acap kali ya sudah menjadi suatu kebiasaan baru ya yang harus kita patuhi dalam situasi saat ini, yakni protokol COVID-19 ya, bagaimana upaya pencegahan virus COVID-19 ya. Secara tidak kita sadari juga kita menggunakan bahan kimia untuk higienis seperti itu ya. Itu ya yang gambar sebelah kanan atas, ada yang tahu? Yang sering kita gunakan juga? Betul, hand sanitizer. Nah, bahan kimia yang ada di hand sanitizer dominan adalah alkohol ya. Nah, pada contohnya itu adalah etanol ya, karena ada 2 C-nya. Itu adalah etanol. Alkohol ini punya gugus fungsi LOH. OH ini adalah hidroksil gugus fungsi. Nah, kemudian yang kedua yang di bawahnya iodoform. Iodoform ini merupakan antiseptik gitu ya. Form ini yaitu rumus bangunnya ya dari molekulnya ya, CHI3. Nah, ini ada iodoform yang digunakan sebagai antiseptik. Ya, ada yang tahu I ini apa? Iodium ya. Iodium itu merupakan halogen. Nah, ini akan kita pelajari. Itu adalah golongan senyawa haloalkana. Masuk situ kita bahas sedikit tentang gugus fungsi senyawa organik. Jadi, apa yang dimaksud dengan gugus fungsi? Ya, gugus fungsi pada senyawa organik ya diperhatikan, yakni merupakan sekelompok atom ya yang memiliki karakteristik sifat tertentu yang menentukan juga sifat keseluruhan dari molekulnya itu, dan bisa juga disebut sebagai suatu bagian yang spesifik atau disebut juga site of reaction yang berperan dalam reaksi kimia. Jadi dia reaktif. Misalnya ya, kita punya CH4. Apa itu CH4? Metana ya. Ya, itu metana. Metana jika satu H-nya digantikan dengan OH. Nah, seperti gambar di atas ini. H-nya ini dia gantikan dengan OH. Jadi CH3OH. Nah, OH-nya itu ya, OH-nya itu adalah gugus fungsi. Itu namanya hidroksil. Sekelompok atom kan, O dan H yang terikat pada senyawa organik C-nya, ya CH3-nya, alkilnya. Bagaimana kita bisa mengetahui ya banyak sekali senyawa organik yang ada di alam semesta ini? Ya salah satunya dengan
diklasifikasikan atau dibagi, dikelompokkan ya berdasarkan gugus fungsinya, berdasarkan golongan senyawanya. Nah, ini yang termasuk yang umum ya untuk kita pelajari. Yang fokus terhadap jenis-jenis gugus fungsi. Yang pertama itu adalah X ya, gugus fungsi X. X ini adalah halida. Jadi atom halogen ya. Halogen itu golongan berapa? Ya, golongan 7A. Ingat halogen golongan 7A. Terkenal dengan sifat apa? Elektronegativitasnya tinggi. Nah, ini disebut juga rumus umumnya Rx ya. Deret homologsnya ini adalah alkil halida atau disebut juga dengan yang dikenal haloalkana. Haloalkana. Nah, contohnya CH3Br. CH4 H-nya digantikan Br. Nah, Br ini apa? Unsur halogen ya, golongan 7A. Nah, disebut dengan haloalkana kan ya. Namanya ini adalah bromometana atau metil bromida. Selanjutnya adalah OH. Nah, OH ini adalah hidroksil. Umum senyawanya ini adalah ROH. Nah, ini termasuk dalam golongan senyawanya adalah alkanol ya. Alkanol atau alkohol. Alkoholnya bisa dilihat ya, CH3 H-nya diganti dengan OH. Nah, jadi namanya CH3OH. Nah, itu namanya apa? Metanol atau metil alkohol. Nah, kemudian ada OR. Nah, OR ini dikenal sebagai alkoksi. Sebelumnya adalah ROR ya. Nah, deret homolognya ini perhatikan adalah golongan senyawanya alkoksi alkana atau disebut juga dengan nama dagangnya adalah ether, nama trivialnya. Nah, contohnya adalah CH3O C2H5. Nah, namanya nih ya, metoksietana atau etil metil ether. Nah, rumus umumnya dari alkohol dan juga ether ini yaitu, nah ini adalah CnH2n plus 2O. Jadi ini di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kenapa rumus umumnya sama ya, mana terkait sifat dan membedakannya itu nanti melalui reaksinya ya. Ini ada C rangkap 2O ya. Di sini RCO ya, C rangkap 2O. Nah, namanya adalah alkanon, nama yupatnya atau kita sebut dengan keton di situ ya. CH3 CO C rangkap 2O CH3 atau namanya propanon ya, dimetil keton. Itu. Kemudian ada karbon lainnya COH. Nah, ini R, COH, berarti ya R ini ingat ya, R ini adalah alkil. COH namanya adalah alkanal. Ya, alkanal nih ayupaknya atau dikenal juga dengan aldehid. Contohnya adalah CH3COH. Keduanya ini sama CnH2nO. Yang terakhir yang umumnya dipelajari adalah terkait karboksil, itu COOH ya. Nah, di situ ada rumus struktur senyawanya RCOOH. Nah, namanya adalah alkanoat ya, karboksilat ya. Contohnya adalah CH3COOH ya. Namanya adalah etanoat ya, namanya pakai ada yang ini sebagai essence ya, digunakan sebagai essence atau ester ya. Nah, di sini COOR aksen 3H5 CO ya, C rangkap 2O O CH3. Namanya adalah metil propanoat. Ya, ini CnH2n O2. Selanjutnya ke golongan pertama, yakni adalah haloalkana yang akan kita pelajari. Jadi apa yang dimaksud dengan haloalkana? Ya, haloalkana, apa itu haloalkana? Ya, merupakan turunan alkana yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh oleh halogen. Rumus umumnya itu adalah CnH2n plus 1X. Ya, X-nya ini halogen. Adanya halogen ini apa yang menyebabkan terhadap strukturnya? Ya, adanya halogen ini, gugus fungsi halida ini ada dalam suatu senyawa yang punya atom yang berelektronegatif tinggi. Nah, di sebelah kanan ini, nah ya, jadi yang pertama ini adalah
halidanya primer, yaitu ini atom halogen yang terikat pada C primer. Apa itu C primer? Atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Jadi halida primer adalah halida atau halogen yang terikat pada atom C primer. Ini yang paling atas ya. Tuh CH3, CH2, CH2, Cl. Yang di tengah ya, itu sekunder posisinya. Ya, CH3, CHCl, CH2, CH3. Jadi halida sekunder. Nah, yang ketiganya adalah yang tersier. Atom halogen ini terikat pada atom karbon tersier. Nah, ini untuk pembagiannya berdasarkan posisi. Masuk ke tata nama IUPAC dari haloalkana. Ini dipahami hampir sama ya secara umum ya. Mulai dari adanya rantai induk, dari rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. Atom C-nya ini mengikat halogen diberi nomor serendah mungkin. Nama halogennya ini ditulis sebagai awalan, diikuti nama alkana ditulis sesuai abjad. Sebelumnya juga ditulis terikatnya pada yang keberapa. Dapat lebih dari satu atom halogen bagaimana? Diurutkan berdasarkan reaktivitasnya. Ya, urutan reaktivitas dari halogen ini yang senyawa rantai utamanya kita tentukan ya. Itu adalah F lebih besar daripada Cl, lebih besar daripada Br, lebih besar daripada I. Dari reaktivitas dari atom halogen itu kan sesuai dengan elektronegatifnya. Nah, jika terdapat dua atau lebih atom halogen yang sejenis, ya, misalnya F-nya ada dua, nah, F-nya ada dua, tuh ada contohnya tuh ya. Nah, diberi awalan di, tri, dan seterusnya. Ya, di contoh, diperhatikan. Yang sebelah kiri ini ya, paling kiri, yaitu 2 bromopropana ya. Di situ ada rantai induknya adalah propana kan ya. Terikatnya itu Br-nya pada posisi kedua. Jadi 2 bromo propana. Yang di tengah, yang selanjutnya itu adalah 2 kloro 3 iodo butana ya. Kenapa kloro dulu ya? Nah, baru iodo ya. Karena kloro lebih reaktif. Jadi dinamakannya di prioritasnya juga terendah gitu ya. C1 dari kanan mulainya ya, dia bukan dari kiri. Kalau dari kiri kan berarti iodo ya. Sedangkan yang lebih reaktif adalah Cl dibandingkan dengan I. Jadi namanya 2 kloro 3 iodo butana. Selanjutnya ada kloroetana. Nah, ini struktur yang tidak menampilkan atom H-nya. Ya, kalau itu kan ditampilkan ya atom H-nya. Nah, bagaimana dengan kloretana? Berarti di setiap sudutnya itu ya, titiknya itu kan ada 2 titik ya. Ada 1, ada 2 seperti itu. Nah, kita harus ingat bahwa C itu, ingat ya di setiap titiknya itu adalah atom C seperti itu ya. Berarti ada 2 kan ya di setiap sudutnya. Ada 2 dan C itu seolah-olah punya 4 tangan. Nah, itu udah ada 1, berarti H-nya itu disembunyikan, tidak ditulis ya. Jadi CH3, CH2, yang di tengah 2 kan ya. Nah, Cl seperti itu. Nanti kita gambarkan juga biar lebih jelas. Oke, jadi namanya kloroetana karena dia terikat yang nomor 1 ya, nggak perlu ditulis lagi nomor 1 ya, maksudnya kloroetana. Nah, selanjutnya yang ini nih ya. Nah, itu adalah 2,2 di fluoro butana. Nah, kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titiknya tuh ya. Poinnya. Itu adalah atom karbon butana. Berarti ya tidak ada ikatan rangkap. Ya kan tidak ada ikatan rangkap berarti butana. Di situ setelah itu ada F terikat 2 di situ tuh. Berarti atom H-nya ada berapa? Pada yang terikat 2 atom F itu ya. Nah, itu bisa jelas ya kan, udah 4 tuh ya, udah 1, 2, 3, 4 tadi tidak ada atom H-nya. Namanya adalah 2,2 di karena ada 2 fluoro, di fluoro butana. Ini saya akan coba untuk agar lebih jelas di share ya. Selanjutnya yakni terkait dengan tadi ya, kloroetana seperti itu ya. Tuliskannya itu gimana? Ya, kloroetana, etana ada 2 ya, 1, 2. Ini CH-nya 3 ya. Ini ada sama Cl
Itu nah ini CH2 seperti itu ya. CH3, CH2, Cl ini adalah kloroetana seperti strukturnya gini kan. Nah, di sini ya setiap titiknya ini adalah atom C seperti itu. Setiap sudutnya berarti ini ada C, ada C lagi ada 2. Nah, ini hanya ada berapa? Ingat atom karbon tuh punya 4 tangan. Ini udah ada 1 ya. Sini sudah ada 1 ya, berarti ada 3. Ini CH3. Kita tidak perlu tuliskan lagi, hanya kita sembunyikan ya. Ini tapi untuk memperjelas saja. Terus ini ya CH karena ada 2 tangan ya, ini 1 sudah, yang ini 2, berarti sisa 2 lagi. Namanya CH2. Maka ini adalah kloroetana. Ini adalah 2,2 difluorobutana. Ya 1, 2, 3, 4. Butana ada 4. Terus ada difluoro. Ya, berarti sini ya ada 2 F. F yang pertama di atas taruh, F yang kedua di bawah. Ini yang struktur yang umumnya ya. Tapi kalian harus pelajari yang seperti ini. Kenapa? Ya karena dia ingat sp3 ya. sp3 pengaruh tolakannya. Hanya ikatan ya, H-nya ada berapa? H-nya ada 3. Ini tidak ada H. Sini CH2, sini H3. Kita buat jadi seperti ini. Jadi titiknya sini 1, 2 ya, 3 ya, 4 kan. F-nya ada 2 sini ya. F, sini F ya. Ini H-nya berarti di sini ada 3, di tengahnya tidak ada H, di sininya ada hanya 2 ya, di paling ujung ada hanya 3. Jadi gambarkannya seperti ini agar lebih bagus. Nah, ya ingat ya. Jadi paham terkait mana yang satu modelnya lurus maupun yang bengkoknya ini. Selanjutnya kita latihan coba ya. Nah, ini di sini ada BR. Berarti namanya apa? Kita tentukan nanti induknya ya. Ini kan ya, enaknya ini. Nah, panjang kan? Nah, jadi ada berapa dapatnya tuh? Berapa atom karbon? 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 1 metil. Itu namanya sini ada BR. Nomor satunya prioritas halogen. Jadi namanya adalah bromo. Kan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 1 bromo, 4 metil, karena ada 6 rantai induknya heksana. Paham ya? Kita masuk ke isomer ya, isomer dari haloalkana. Apa itu isomer? Ya, ini sudah dipelajari bahwa isomer ini adalah spesies yang memiliki rumus molekul sama namun berbeda strukturnya. Ini pada haloalkana sederhana, ya ini ada 2 isomer. Ya dari isomer strukturnya, dari isomer kerangka, ya yang penataannya yang atom-atomnya gugus fungsinya sama ya, tetapi kerangka rantai induknya berbeda. Contohnya di situ ada 2 klorobutana dengan 2 kloro, 2 metil propana. Sama kan ya, kalau dihitung jumlah C-nya sama ya. Ada berapa tuh? Ada butana ada 4, jumlah H-nya juga sama, seperti itu. Hanya ada 3 tambah 2, 5, 5, 6, 6 tambah 3, 9. Seperti itu namanya adalah isomer kerangka. Yang kedua isomer posisinya tadi ya, sekunder, primer. Nah, ini terjadi apabila rumus molekulnya sama ya, gugusnya sama, tetapi letak posisi gugusnya si Cl-nya ini terlihat pada yang C primer, C sekunder ya. Nah, sekarang diperhatikan terkait dengan sifat fisiknya. Ini juga kurang lebih keteraturannya sama. Kalau alkana ini umumnya kita temukan tidak berwarna ya, secara fisiknya ya, kita lihat penampilannya tidak berwarna, relatifnya tidak berbau, dan dia hidrofobik. Nah, ini dalam suhu rendah berwujud gas, dan suhu tingginya berarti dia kalau alkana yang banyak gitu ya, rantai karbonnya ya. Nah, ini berwujud cair, bisa sampai padat, sama ya. Nah, adalah pelarut yang lebih baik daripada alkana ya, sesuai dengan meningkatnya polaritas. Ini kita lihat nih termnya yang paling atas ya, ada C, ada X ya.
CX. X itu apa? X itu adalah halogen. Atom halogen itu sifatnya elektronegatif. Nah, karena dia lebih elektronegatif, maka dia akan lebih menarik elektron. Seperti itu kan, elektronegatif kemampuan untuk menarik pasangan elektron. Nah, dia akan cenderungnya menarik pasangan elektron di C ya, sehingga elektronnya lebih tertarik ke X, maka dia lebih parsial negatif, lebih kaya, cenderungnya lebih kaya akan elektron. Nah, sedangkan yang satu lagi C-nya seolah-olah dia kurang, seperti itu, jadi parsial positif. Nah, dengan titik didihnya di sini ada listnya ya. Nah, di sini ada listnya. Titik didihnya itu ya dilihat meningkat seiring bertambahnya panjang rantai karbon dan besar molekul relatifnya. Contohnya di situ ada CH3, CH2, CH2, CH2Br. Apa namanya? 1, 2, 3, 4 ya, berarti bromo butana seperti itu ya. Dengan satunya lagi CH3C, CH3, CH3Br. Ya, ini kan dia hanya 2 ya rantai ini induknya ya. Nah, itu lebih tinggi yang apa namanya bromo butana 100 derajat dibandingkan itu apa namanya itu derajat ya, itu suhunya. Jadi semakin banyak rantainya semakin panjang ya, kalau semakin bercabang dia akan apa namanya, dia cenderung membentuk seperti bola seperti itu ya strukturnya, jadi kurang titik didihnya. Dan mana dengan perbandingan antara FCl BRI seperti itu, misalnya pada metilnya itu CH3 terikat dengan X. Nah, itu ternyata yang paling tinggi adalah yang pada I-nya. Jadi dilihat besarnya kan, besar molekul relatif juga mempengaruhi ya. Nah, jadi semakin ke I maka boiling point atau namanya titik didih semakin besar, kan yang 42,4 derajat Celcius ya. Jauh ya I ke BR ya. Peningkatannya juga ke CL ya jauh. Jadi semakin dia titik didihnya semakin tinggi. Kita masuk kepada reaksi sintesis atau pembuatan haloalkana. Ya, ini ada 2 inti reaksi utama, yakni substitusi dan reaksi adisi. Diperhatikan ya. Yang pertama adalah reaksi substitusi alkana. Jadi yang disubstitusi ini alkana. Substitusi yang merupakan reaksi penggantian atom ya, suatu atom oleh atom lainnya. Reaksi ini contohnya ya, atom H dari alkana itu CH4 akan disubstitusi oleh atom halogen. Jadi kita lihat di situ CH4 ya, kan CH4 salah satu atomnya, atom H-nya ini disubstitusi, digantikan oleh Cl. CH4 ditambah Cl2 dengan bantuan sinar UV ya. Ini untuk mengaktifasinya menjadi CH3Cl ditambah hanya tadi yang tersubstitusi berikatan dengan Cl yang satunya lagi. Jadi tambah HCl. Ini namanya adalah klorometana ya. Lanjut, kedua adalah substitusi alkohol. Nah, tadi kan alkana yang disubstitusi, sekarang ini adalah alkohol. Nah, setelah ini kita pelajari alkohol, akan lebih banyak ya reaksi-reaksi di alkohol karena senyawanya ini banyak dari alkohol nih. Nah, pada reaksi ini ya dicontoh digunakan pereaksi asam halida ya, dan hanya menghasilkan senyawa monohalida atau monohaloalkana. Nah, contohnya adalah di situ alkoholnya etanol ya, CH3, CH2OH direaksikan dengan asam klorida HCl ya, suatu asam. Nah, maka dia akan tersubstitusi ya. Yang tersubstitusi itu OH-nya, satu gugus OH ya. Gugus OH-nya itu tersubstitusi oleh Cl ya. Cl-nya masuk seperti itu jadi CH3, CH2Cl. Namanya adalah kloroetana. Makanya berikatan dengan H jadi H2O. Dua adalah reaksi adisi alkena. Alkena ini kita tahu adalah ikatannya rangkap 2, hidrokarbon ikatan rangkap 2. Nah, ini mengalami adisi ya. Adisi namanya adisi F gitu ya. Berarti penambahan gitu ya. Penambahan suatu atom kepada suatu senyawa dari apa namanya ikatan rangkap jadi tunggal ya. Jadi jenuh seperti itu. Jadi ini maknanya adisinya adalah penambahan dari BR2-nya kan ya. Nah, itu contohnya adalah CH2, CH2, etena. Ya, etena ini direaksikan dengan BR2 maka akan menambahkan atom BR2-nya ya, atom
ya, atau Br2-nya. Jadi CH2 sehingga ikatan rangkapnya berubah menjadi ikatan tunggal, ya. CH2Br, CH2Br, ya. Berarti namanya 1,2 karena ada 2 ya, dibromoetana. Lanjut ke aplikasi atau penerapan kegunaan dari haloalkana ini. Yang pertama itu tadi ada iodoform ya sebagai antiseptik. Kemudian kita kenal juga dengan CHCl3 atau trikloro ya metana, dagangnya kloroform ya. Kloroform ini digunakan ya sebagai obat bius. Dulunya sebagai obat bius atau sekarang juga digunakan sebagai pelarut organik ya. Tapi lebih banyak saat ini menggunakan pelarut-pelarut yang lebih ramah lingkungan, ini juga kurang baik untuk lingkungan. CCl4 atau karbon tetraklorida ya, seperti gambarnya ya di atas ya, bahwasannya digunakan sebagai untuk alat pemadam, dan juga digunakan sebagai pelarut organik. Nah, ini adalah 3 contoh dari aplikasi haloalkana. Oke, jadi pelajaran hari ini ya kita seperti ya ada tugasnya, di mana tugasnya ada tugas kelompok dan individu. Kelompok buat kelompok, satu kelompok itu 3 orang. Kalian membuat poster tentang gugus fungsi senyawa organik yang mulai dari jenis, nama gugusnya, strukturnya, rumus umum dan pemanfaatannya ya. Sama seperti tabel tadi, tapi diperhatikan item-item ini ya, dibuatnya semenarik mungkin. Buat tugas individunya mengerjakan LKPD haloalkana, dikumpulkan pertemuan selanjutnya ya adalah gugus fungsi itu merupakan kumpulan atom yang menjadi bagian spesifik terjadinya reaksi dan memiliki sifat tertentu dari suatu senyawa organik. Alkana ya merupakan golongan senyawa dengan satu atom H-nya ini digantikan oleh halogen Rx ya golongan senyawanya. Nah, tata namanya mengikuti aturan IUPAC dari terdiri rangka dan posisi ya. Reaksi sintesisnya ini ada 2, ada substitusi pertukaran gugus dan adisi penambahan gugus. Manfaatan dari haloalkana ini dari antiseptik, iodoform ya, habis obat bius, kloroform dan pelarut organik itu CCl4 karbon tetraklorida. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih ya. Setelah kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beraktivitas dan tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.